Buat sebagian orang mungkin melihat ini dan berpikir ini cuma sekedar buang-buang ban, tapi bagi ribuan orang di komunitas ini tuh seni. Ini tuh kebebasan berekspresi di atas aspal. Buat yang nggak tahu, drifting itu bukan sekedar belok di tikungan. Ini tuh teknik nyetir di mana supir dengan sengaja bikin mobilnya kehilangan traksi di roda belakang. Bikin mobil yang ngepot atau meluncur ke samping secara terkontrol sambil tetap ngejaga kecepatan tinggi lewatin tikungan. Ini tuh keseimbangan gila antara kontrol penuh sama chaos. Dan di Indonesia kultur ini punya sejarah yang unik. Kalau kita mundur ke zaman 2000-an, akar dari semua yang kita lihat hari ini bermula di jalanan Jakarta Selatan. Khususnya di sekitar area Pondok Indah Mall. Di sanalah di tengah malam saat jalanan sepi, anak-anak muda yang nekat dan penuh passion atau bahkan sedikit gila mulai bereksperimen sama mobil mereka. Mereka ngubah jalanan umum jadi arena bermain ilegal. Bener-bener liar, berbahaya, tapi jadi fondasi semangat yang ada sekarang. Dan inilah yang disebut grassroots drifting. Artinya akar rumput. Ini bukan soal tim yang punya sponsor miliaran rupiah ya, tapi tentang komunitas. Mereka tuh mahasiswa, pekerja kantoran, mekanik bengkel rumahan yang bangun mobil mereka sendiri pakai tabungan dan keringat mereka, cuma buat ngerasain adrenalin murni di weekend. Panik didatangin polisi, mampus gaya-gayaan sih lu, ngedrip tangkap-tangkapin aja pak, mampus ganggu kan lu, ganggu gua tidur sih lu, mampus tangkap-tangkapin mati megel. Iya tim megel nih, Jakarta Selatan, cakep pak, tangkap-tangkapin aja pak, emang rusuh, orang kaya norak. Bedanya sekarang mereka ngelakuinnya di tempat yang aman, terorganisir, dan legal, di SOB Sentul Bogor. Dan hari ini gue dapetin akses untuk ngerasain langsung komunitasnya. Kita bakalan lihat gimana mereka berpesta, tapi bukan pakai musik ya, tapi pakai suara mesin 6 silinder. Lupain yang lu lihat di film-film. Ini tuh realita culture-nya drift di Indonesia. Hari gue lagi ada di Grassroots Drift Party teman-teman, ada di Sentul Autopark Bogor. Kita hari ini nonton teman-teman yang ngedrift. Ada beberapa teman gue yang masih bimbang nih dia mau ngedrift apa enggak. Cuma kita dengerin musik-musik sama bau-bau karet kebakar. Ya kita lihat teman-teman. Apa? Apa? Terlalu high expectation sama mobilnya. Ini kan grassroots pin. Kayak bisa aja. Gak bisa nontonin.
Ada apanya, Cok? Ada apanya apa? Tadi lu bilang ada nominasi apaan? Ada ini kayak Best Fitment, Oke. Best JDM Car, Best Nissan, Best Toyota, Best BMW, Open Div Fighter. Itu buat kalian-kalian yang Open Div tapi mau ngepot, bisa tuh Open Div Fighter. Kayak misalnya teman kita yang ini. Jadi bukan cuma latihan-latihan doang ya, tetap Iya. ada nominasinya ya. Ada piala-piala gimmick gitu lah. Dek, jadi mau nggak? Pengen, tapi jujur pengen. Open di ban ke bawah. Yaelah, itu ada M3 stock. Dan nanti kalau misalkan hujan, amin deh pengen. Semoga. Kita tunggu hujan berarti. Soalnya kalau lu turun, gue di sebelah lu. Demi penonton nih. Jujur gua nggak tahu. Turun mas, Main. main. Ini direkam. Rekam. Wah gila banget anjing. Pakai apa? Konten, Pakai apa? konten. Hari ini pakai Ediga 6 sama Seviro. Cuman yang ini nunggu jalanannya basah dulu. Oke. Bukan biar irit, biar nggak rusak mobilnya. Biar nggak rusak. Berarti ntar Ceviro. Seviro sama ini sama Ediga 6. Main bareng. Oke. Ngarang bareng kita. Nanti kalau lu turun gua ikut ya. Boleh, boleh. Pakai tes yang lagi dicoba aja ntar. Oke, siap.
Gue menunggu kayak final bout. Langsung 5 mobil lagi bertiga. Wah, keren. Kuring sih. Keren. Berlima gitu. Mungkin nggak? Pasti ada. Pasti ada. Emang dari kemarin juga kayak gitu. Oh. Ini bertiga nih. Nih E36 temen gue mau turun. Pertama kali berarti? Pertama kali. Bahkan kayaknya buat mobilnya pun pertama kali. Biar nggak penasaran gue. Apa? Biar nggak penasaran. Yo. Iya. Ini antara mati dan hidup mobil. Nggak apa-apa, biar konten gue nggak cuma sin doang, ada di dalam. Penasarannya gara-gara gatel habis ngeliat semua orang pengen coba. Apa gimana? Maksudnya kan YOLO men, YOLO bener YOLO. Iyalah anjir. Kita nggak tahu kan. Iya. Masa lu udah Mobil apalagi Habitat udah E36 semua nih. 36. Terus kalau nggak pernah dicoba sama sekali kayaknya sayang banget. Iya. Makanya. Mumpung rame juga, kalau amit-amit kenapa-napa Iya. banyak temennya. Banyak temennya. jangan kenapa-napa. Tapi jangan kenapa-napa bener. Gue belok ngepin gitu off-road aman. Kenapa gitu ya? Udah. Udah. Soalnya gigi satu kan aja. Oh iya. Selama angle udah dapet ya. Kalau initiate perlu juga. Apa gitu? Pokoknya berapa detik ini bakalan balik traction. Jadi kalau masih jauh kalau lurus, nah kalau lu belok, ini udah lu ngintip aja terus itu dia bakalan. Join aja nih. Yoi. Tuh. Kita coba guys.
Sepanjang hari mereka semua latihan buat drifting dan acaranya sampai malam. Dan acaranya makin malam makin panas teman-teman. Jadi di tengah keriuhan drift party ini, itu ada satu mobil yang menarik perhatian semua orang. BMW E36 warna biru. Secara visual, dia pemenangnya. Gaya mobil ini tuh benar-benar mencolok banget, style yang berani banget. Tapi di dunia drifting, itu terkadang jadi ada harga yang harus dibayar demi sebuah style. Mobil ini pakai velg kering 18 dengan lebar 9,5. Buat ukuran E36, ini agresif banget. Dan sebenarnya buat mobil ini bisa ngepot dengan setelan seberat ini, Berat, full interior gila lu. Sama audio, AP semua. Berat gila lu gua. drivernya tuh harus ngelakuin satu trik ekstrim banget. Dia naikin tekanan bannya sampai 60 PSI. Buat kalian yang nggak hobi otomotif, tekanan ban normal itu biasanya cuma 30 PSI. Dengan 60 PSI, ban jadi sekeras batu. Tujuannya ya biar nggak ada traksi, supaya bannya jadi licin banget dan mobil lebih gampang meluncur. Tapi resikonya dan bener aja, batas antara kontrol dan chaos itu tipis banget. Dan gara-gara itu, akhirnya crash. Kaca kita. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, kalau crash kayak gini siapa yang tanggung jawab, siapa yang ganti rugi? Gue kasih analogi paling gampang. Anggap kalian lagi main futsal sama teman-teman, terus kalian kena tackle, jatuh, patah tulang. Bakalan ada yang nuntut? Ya enggak, ya semua tahu itu bagian dari permainannya. Jadi ya tanggung jawab diri sendiri aja. Nah, aturannya sama di grassroots drifting juga. Crash is a part of the game. Saat lu turun ke track, ya lu udah tahu resikonya bahwa mobil bisa pulang dalam keadaan hancur. Tapi ini bagian paling keren dari komunitas ini. Gak ada yang saling nyalain, gak ada yang nangis di pojokan. Begitu mobil ditarik ke pedok, semua orang itu langsung lari buat bantu. Zip tie keluar, lakban keluar, palu keluar. Fokusnya cuma satu, gimana caranya mobil ini bisa jalan lagi biar bisa main lagi. Inilah wajah asli grassroots drifting di Indonesia, teman-teman. Bukan tentang siapa yang paling kaya atau siapa yang mobilnya paling mulus, tapi tentang berani buat gagalnya, solidaritas buat bangkit bareng-barengnya. Thank you udah ngikutin perjalanan hari ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kasih like dan subscribe buat lihat petualangan kita berikutnya.